بزدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. قال المصنف رحمه الله. Berkata pengarang kitab kita Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Faslun fi Rammil Jimar, hadis yang ke-656. Wa an Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Zubair. Ibnu Zubair adalah Abdullah Ibnu Zubair Ibnu Awwam, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki pertama terlahir setelah hijrah dari Quraisy, dialah Abdullah bin Zubair. Semoga Allah meridhai keduanya, dia dan ayahnya. Qala Rasulullah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza, satu salat di masjidku ini, afdalu, lebih utama, min alfi salatin, dari 1000 kali salat, fi masiwahu, dibandingkan dengan salat di masjid-masjid selainnya, illal masjidil haram, kecuali salat di masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram, dan satu kali salat di masjidil haram, afdalu min salatin fi masjid hadza, lebih utama dibandingkan dengan satu kali salat di masjidku ini, bimi'ati salatin, dengan 100 kali lipat salat. Rawahu Ahmad, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kata Nabi yang mulia SAW, satu kali salat di masjid Nabi sama dengan 1000 kali salat dibandingkan dengan salat di masjid-masjid lain. Kita di sini 1000 kali salat, di masjid Nabi cukup sekali. Sekali di sana, 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Ya, perbandingan salat di Masjid Nabi dengan Masjidil Haram, ya, tambah 100 kali. Ya. Jadi salat di Masjid Nabi SAW satu, ya, banding dengan 100 dibandingkan dengan salat di Masjidil Haram. 100 kali lebih banyak dibandingkan dengan salat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perbandingannya. Jadi sama dengan 100.000 kali. 1000 kali di Masjid Nabi, 100.000 kali di Masjidil Haram. Ya, ini menunjukkan keutamaan dua masjid ini. Dan menunjukkan lebih utama lagi Masjidil Haram dibandingkan Masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena salat di Masjidil Haram itu 100 kali lebih utama dibandingkan salat di Masjid Nabi. Sementara salat di Masjid Nabi lebih utama 1000 kali dibandingkan dengan salat di masjid-masjid lainnya. Ya, ini menunjukkan keutamaan salat di dua masjid ini. Dan Masjidil Haram tentu lebih utama dari Masjid Nabi yang mulia SAW. Karena keutamaan dua masjid ini, maka kita dibolehkan untuk, ya, berpaya-paya mengumpulkan bekal demi mendatangi dua masjid ini. Tambah satu lagi, Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Kata Nabi kita, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid. Tidak boleh orang memaksakan dirinya berpayah-payah pergi beribadah jauh-jauh dengan mengumpulkan bekal dan semacamnya, kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjidil Aqsa. Jadi kita tak boleh berpayah-payah untuk melaksanakan ibadah, harus pergi safar jauh-jauh, kecuali ke 3 masjid ini. Kemudian bagaimana adab kita kalau masuk ke Masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Apabila kita telah tiba di kota Madinah, kemudian amalan yang paling utama dikerjakan adalah salat di Masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam jika mampu. Adalah Abdullah bin Umar jika keluar dari kota Madinah dan kembali ke kota Madinah, pekerjaan yang pertama dikerjakannya setiba di Madinah adalah
mendatangi masjid Nabi, kemudian salat di sana 2 rakaat minimal. Kalau memungkinkan, andai kita tak mungkin karena kita terikat dengan rombongan, harus terlebih dahulu ke hotel, meletakkan barang-barang, maka kira-kira setelah kita siap ya untuk berjalan ke masjid Nabi, berjalanlah. Kadang-kadang keletihan, istirahat dulu. Ya, apabila mampu, setelah meletakkan barang-barang untuk berangkat ke masjid Nabi, berangkatlah meski tak ada sholat yang fardu. Kerjakan sholat sunnah. Bagaimana Abdullah bin Umar, dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu Abdullah bin Umar menziarahi kuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang datang ke Madinah setelah salat di masjid Nabi dianjurkan untuk menziarahi kuburan Nabi SAW dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, sebagaimana disebut oleh Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat lain ketika mereka datang dari safar yang jauh. Dan disunahkan ketika ziarah ya untuk menghadap ke kuburan Nabi yang mulia SAW membelakangi kiblat dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian berjalan 1 langkah, ucapkan assalamu alayka ya Abu Bakar Siddiq. Jalan lagi 1 langkah, ucapkan assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Juzitum anna wa an ummati Muhammadin khairan. Semoga Allah berikan untuk kalian dari kami doa dan dari semua umat Muhammad kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ucapkan salam saja minimal sudah cukup. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka Abu Bakar, assalamu alayka ya Umar. Apakah dianjurkan berdoa di sana? Tidak ada anjuran. Bolehkah berdoa menghadap kubur Nabi? Tidak boleh secara kesepakatan ulama. Berdoa menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Kesalahan sebagian jemaah umrah maupun jemaah haji, mereka berdoa menghadap kuburan Nabi SAW. Tapi dijaga, dalam masjid dijaga. Ya, namun ketika mereka keluar dari masjid, mereka tetap kembali membelakangi kiblat, menghadap ke kuburan Nabi, berdoa ke arahnya. Ini terlarang. Karena kita disuruh untuk berdoa menghadap ke kiblat, bukan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disukai mengangkat suara ketika ziarah di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kehormatan kita, karena menjaga kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntut baik ketika beliau hidup ataupun beliau setelah wafatnya. Dilarang angkat-angkat suara. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan angkat suara kalian keras-keras melebihi suara Nabi. Terlarang baik ketika hidup ataupun setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mengucapkan salam kepada mereka, langsung keluar dari masjid. Kalaulah mau menziarahi Baqi, maka dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali datang menziarahi Baqi. Al-Baqi adalah tempat pemakaman kaum muslimin di kota Madinah. Dikuburkan di sana ya ribuan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ratusan ribu dari sahabat Nabi dikuburkan di Baqi. Di sana dikuburkan Ibunda Aisyah dan istri Nabi yang lain. Ya, di sana dikuburkan Fatimah dan sahabat-sahabat lainnya dikuburkan di sana. Utsman bin Affan di sana dikuburkan. Ya, tapi kita tak tahu di mana kuburan mereka. Ini tempat disunahkan untuk diziarahi kota Madinah. Tempat lainnya dianjurkan kita untuk menziarahi makam atau makam perkuburan para sahabat yang terbunuh di perang Uhud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sesekali mendatangi makam ini mengucapkan salam kepada
para sahabat yang terbunuh pada peristiwa perang Uhud di tempat tersebut. Di antaranya adalah paman Nabi yang mulia Hamzah yang wafat syahid terbunuh pada perang Uhud. Itu tempat yang disunahkan untuk diziarahi. Satu lagi yang diperintahkan kita untuk menziarahinya, disyariatkan walaupun tak wajib, adalah menziarahi Masjid Quba. Mendatangi Masjid Quba dan sholat di sana. Sebagaimana Nabi SAW terbiasa pada hari Sabtu datang ke Masjid Quba, sholat di sana, menemui para sahabat-sahabat yang ada di Quba. Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian pergi ke Masjid Quba, salat di sana 2 rakaat, seolah-olah dia pulang membawa pahala umrah. Ini tempat-tempat diperintahkan untuk diziarahi yang berkaitan dengan agama. Masjid Nabi, selepas itu kuburan Nabi SAW, kuburan Al-Baqi, kuburan Uhud, dan Masjid Al-Quba, Masjid Quba. Ini yang dianjurkan, disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Adapun selepas daripada itu tidak ada padanya anjuran seperti menziarahi Masjid Qiblatain. Ya, ada anjuran dalam bentuk agama syariat. Ya, menziarahi kebun kurma pun tak ada, disyariatkan. Yang saya sebutkan tadi itu adalah yang disyariatkan. Atau menziarahi Khandaq. Dahulu ada 7 masjid di sana, sekarang dibangun masjid besar namanya Masjid Aisyah, juga tidak disunahkan menziarahinya dalam bentuk ibadah, apalagi sholat di sana. Kemudian menziarahi kuburan Nabi SAW itu adalah ketika kita awal kedatangan kota Madinah, dan tidak disunahkan ziarah ke kubur Nabi berulang-ulang, sebagaimana disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid berulang-ulang, tawaf berulang-ulang. Adapun menziarahi kubur Nabi tidak disunnahkan berulang-ulang. Cukup pertama kali datang menziarahi kubur Nabi SAW. Dan tidak ada pula anjuran menziarahi kubur Nabi ketika akan meninggalkan kota Madinah, sebagaimana yang kita disyariatkan untuk tawaf di Ka'bah, namanya tawaf wada, sebelum meninggalkan Mekah. Sebagian orang mengkiaskan tawaf wada ini dengan ziarah wada. Kata mereka, sebelum kita meninggalkan kota Madinah hendaklah kita ziarah terlebih dahulu kubur Nabi SAW. Ini tidak disyariatkan. Kesalahan sebagian jemaah haji adalah mereka membawa titipan dari kampung halamannya, nama-nama orang lengkap untuk menyampaikan salam ke Rasulullah. Kadang dia harus buka kertasnya, dia baca, ya wahai Rasulullah, menyampaikan salam kepadamu si fulan, si fulan, si fulan. Ada salah seorang bertanya kepada Syekh Abdul Razak, Syekh, saya bawa titipan banyak nama-nama orang-orang di kampung saya, mereka minta disampaikan salam ke Rasulullah, tapi ya Syekh, kertas tersebut hilang entah di mana. Kata Syekh Abdul Razak, mengapa engkau membebani dirimu dengan apa yang seharusnya tak bebani? Ya, tidak disunahkan untuk menyampaikan salam dari seorang ke kubur Rasulullah. Dimanapun kita berada, kita mengucapkan salawat kepada Nabi SAW, maka salawat tersebut akan dihantarkan Allah kepada Nabi SAW. Kata Nabi, wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ucapkanlah kepada saya salawat, sesungguhnya salawat kalian itu sampai ke saya dimanapun kalian berada. Ya, maka tak usah antum nanti orang mau pergi umroh dibebani, tolonglah sampaikan salam saya kepada Nabi. Tak usah. Pernah sahabat Nabi, cucu Nabi Al-Hasan bin Ali, melihat ada seseorang yang dia itu datang ya ke kuburan Nabi SAW. Tentunya kuburan Nabi jangan dibayangkan sebagaimana kuburan-kuburan kita nampak, tidak nampak, tertutup dengan kamar Ibunda Aisyah, tak tampak. Kalaupun dibuka, dilihat, maka kuburan Nabi itu sama saja dengan kuburan sahabat-sahabat lain di Baqi, tak ada bedanya.
Ada yang tersebar berita-berita kubur Nabi diletakkan di atasnya nisan yang besar. Tidak benar. Kuburan Nabi tak beda dengan kuburan para sahabat yang dikuburkan di Baqi atau dikuburkan di Uhud, tak ada bedanya. Cuma ditutupi oleh kain-kain. Ya, dan itu telah ditutupi pada masa Ibunda Aisyah masih hidup. Ya. Jadi ketika Al-Hasan bin orang tersebut berada ya di sisi makam Nabi SAW, dia berdiri situ lama, berdoa situ lama, ya. Maka didatangi Al-Hasan bin Ali, dia katakan, apa yang kau kerjakan di sini? Sesungguhnya taklah beda antara engkau dan orang yang di Maroko sana dalam hal berselawat kepada nabimu. Tak ada beda engkau di sini dengan dia di sana. Tak ada bedanya. Ya. Maka ini mengajarkan kepada kita, tak perlu kita payah-payah nanti mau pergi umroh, mau pergi haji, ya, bawa berlembar-lembar nama orang. Tak perlu. Katakan kepada mereka, sudahlah kau sampaikan sendiri salammu, Allah akan sampaikan nanti. Itu kata Nabi yang mulia SAW. Tak ada beda antara kita Indonesia, yang satu di Amerika, satu di Australia, mengucapkan salam kepada Nabi, semua disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi itu dalam bab ziarah, dan tidak diajarkan ketika menziarahi kuburan Nabi mengusap-ngusap ya kamar Ibunda Aisyah atau temboknya, tak ada disunahkan. Bahkan secara total tidak ada disunahkan mengusap apapun di seluruh permukaan bumi ini dalam bentuk ibadah kecuali mengusap Hajarul Aswad atau Rukun Yamani saja. Selainnya tak ada. Bagaimana makam Ibrahim tidak diperintahkan untuk diusap. Bagaimana bangunan Ka'bah tidak diperintahkan untuk diusap kecuali tempat tadi saja. Dua rukun, Rukun Yamani dan Rukun Hajarul Aswad. Maka tak usah diusap-usap. Sebagian jamaah menziarahi kuburan Nabi sama dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Tiap kali sholat ziarah, tiap kali sholat ziarah, tidak dianjurkan. Bahkan Imam Malik rahimahullah tak menyukai kalau ada orang yang mengatakan aku baru selesai ziarah di kuburan Nabi. Tak menyukainya. Kenapa? Dalam rangka menjaga akidah dan tauhid agar jangan sampai Nabi yang mulia SAW itu menjadi tujuan. Gara-gara inilah Syekhul Islam Taimiyah dipenjara. Gara-gara beliau mengatakan tidak disunahkan tujuan utama ke kota Madinah untuk mengunjungi kuburan Nabi, tidak disyariatkan. Tapi niatnya pertama adalah untuk mendatangi masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya, bukan kuburan Nabi. Kuburan Nabi mengikut setelah itu. Ya. Dan ini yang diamalkan oleh para sahabat. Tidak pernah kita ketahui sahabat pulang balik ziarah kuburan, enggak ada. Para tabi'in juga tidak, para imam 4 juga tidak. Karena mereka tahu pulang dari tempat jauh baru mereka mengucapkan salam ziarah. Dari luar kota Madinah baru mereka mengucapkan ziarah. Ya, sekali menziarahinya tak mengapa. Tidak ada pula ziarah wada untuk kuburan Nabi yang mulia SAW. Bukan karena kita tak mencintai Nabi, tapi tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Tentulah mereka lebih cinta kepada Nabi daripada kita. Apa yang tak mereka buat, mengapa kita buat? Ya, lebih aneh lagi dalam tawaf wada itu, sebagian jamaah itu menganggap tawaf wada di Ka'bah tak boleh membelakangi Ka'bah. Akhirnya mereka melambai-lambaikan tangan ke Ka'bah sambil mereka jalan mundur. Ini pun menyusahkan diri, menyusahkan orang lain. Dan ini pun bid'ah pula. Tak pernah Nabi ketika tawaf wada beserta para sahabat melakukan apa yang mereka lakukan. Selesai tawaf wada tinggalkan Ka'bah, belakangi dia. Ya. Ya, pernah pula orang-orang itu berlebihan. Ya, ada sahabat kita yang sedang duduk di masjid Nabi, kakinya direntangkan keduanya. Ya. Ke arah kiblat. Dia katakan tak boleh kau rentangkan kakimu dua-duanya ke arah kiblat. Ini berlebihan. Yang dilarang menghadap kiblat itu ketika buang air. Itu ada larangannya.
Membentangkan kaki kedua-duanya ke arah kiblat enggak ada masalah. Ya. Tapi begitulah manusia kadang-kadang berlebih-lebihan tanpa ilmu. Alangkah nikmatnya ilmu yang akan membuat kita benar-benar terjaga daripada segala macam tindakan-tindakan yang tak jelas dasarnya asalnya. Ya, ini seputar ziarah tempat-tempat disyariatkan untuk diziarah di kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu al-fawat wal ihsar. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qad usira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halaka ra'sahu wa jama'a nisa'ahu wa nahara hadiyahu hatta i'tamara aman qabilan, rawahul Bukhari. Nah, setelah kita membahas tentang umrah, tentang haji, kaifiatnya, cara-caranya, adabnya, rukunnya, syaratnya, kita pindah kepada pembahasan berikutnya, babul fawati wal ihsar. Bab bagaimana sekiranya seseorang terluput untuk melaksanakan haji ataupun umrah, atau terhalang untuk menyempurnakan niatnya dalam haji dan umrah, misalnya karena sakit. Dia sudah berihram, sudah berangkat mau melaksanakan umrah. Ya, ternyata di tengah jalan sakit. Dia sudah berangkat ingin melaksanakan haji, sudah jalan, bahkan mungkin sudah melaksanakan sebagian daripada manasik haji. Di tengah jalan terhalang karena sakit atau karena ada musuh, karena banjir dan semacamnya, sehingga tak bisa melaksanakan ibadah hajinya atau ibadah umrohnya. Tak bisa. Bagaimana untuk hal yang semacam ini jika terjadi? Ya. Maka hadis yang ke-657 An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, qad uhsira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah terhalang untuk umrah sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa Rasulullah masuk kota Makkah. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya sekitar 1.400-an orang, mereka datang kota Makkah tujuannya hanya untuk umrah belaka, mendatangi rumah Allah, tawaf, sa'i, tahallul. Umrah enggak boleh, dilarang. Orang-orang jahiliyah mereka pergi haji, mereka pergi umrah. Tak ada sejarah hanya Quraisy menghalangi orang untuk datang ke Baitullah. Tapi kali ini mereka halangi. Utsman masuk ke kota Makkah. Ya, pertama Rasulullah ingin perintahkan Umar masuk kota Makkah. Kata Umar, ya Rasulullah, Utsman lebih layak. Di sana masih banyak karib kerabatnya yang akan mendukungnya, membelanya, menjaganya. Bani Umayyah di sana banyak. Ya. Dan akhlak karakter Utsman juga lemah lembut. Dialah delegasikan Nabi SAW masuk ke kota Makkah. Lama tak kunjung kembali. Utsman ditawarkan mereka untuk melaksanakan umrahnya, tawaf. Utsman katakan, mustahil aku umrah sementara Nabi belum. Lambat dia balik, terdengar isu-isu Utsman dibunuh mereka. Maka Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya di bawah sebatang pohon kayu. Mereka pun berbaiat siap membela tertumpahnya darah Utsman. Berkumpullah mereka semua sepakat setia membaiat Nabi untuk berperang dalam rangka membela darah Utsman yang tertumpah. Maka Allah turunkan dalam Al-Quran ayat menyebutkan kejadian ini. Ya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin alladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah meridhai orang-orang beriman yang membaiatmu di bawah pohon kayu. Jumlah mereka 1.400 orang lebih. Kata Nabi, la yadkhulun nar man bai'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka siapapun yang membaiatku di bawah pohon ini. Dan pohon itu pada masa Utsman ditebang karena muncul gejala-gejala orang mengkultuskan pohon. Pada masa Umar perintahkan untuk ditebang. Sekarang tak tahu kita di mana letak pohon tersebut. Yang jelas dia di Hudaybiyah. Ya, ternyata Utsman tak dibunuh, Utsman keluar. Ya.
Kemudian Quraisy berunding, apa yang mau kita lakukan ini? Mereka masih terkenang bagaimana parahnya perang Badar, mereka dikalahkan telak. Pada perang Uhud mereka pun tak menang. Terbayang lagi perang Ahzab, 10.000 orang mereka kumpulkan dari seluruh pasukan orang Quraisy dan sekutu-sekutunya, Yahudi dan sekutu-sekutunya, Ghatafan dan sekutu-sekutunya, tak bisa mengalahkan kaum muslimin. Ya, mereka mengambil pelajaran, berat mengalahkan kaum muslimin. Ini jumlah mereka lumayan banyak, 1.400. Pada perang Badar cuma berapa? 317 sampai 19 orang saja. Sementara mereka 1.000, kalah mereka. Perang Uhud jumlah mereka hanya 700 saja. Jumlah mereka 3.000, tak kalah kaum muslimin. Tak ada yang tertawan. Tak ada harta rampasan perang di bawah Quraisy. Pada perang Ahzab jumlah mereka cuma 3.000, sementara Quraisy dan sekutunya 10.000. Ini mereka datang mau umrah, bagaimana mau dihalangi? Kalau tak dihalangi kita malu di tengah-tengah bangsa Arab, berarti kita kalah. Akhirnya sepakatlah mereka mengutus utusan untuk berunding. Ya, terjadilah perundingan namanya Sulhul Hudaybiyah, perundingan Al-Hudaybiyah. Isi perundingan tersebut, kaum muslimin tak boleh masuk ke kota Mekah tahun itu. Kenapa? Kami Quraisy malu kok akan masuk, kami kalah. Kami harus punya izah. Kalau kalian mau masuk, tahun depan baru boleh masuk. Ya, mereka menganggap inilah yang paling dapat mereka lakukan untuk sedikit mengangkat derajat mereka di bangsa Arab. Padahal secara otomatis mereka telah mengakui eksistensi kaum muslimin, bisa duduk berunding, subhanallah. Itu sudah bagus. Sebelumnya tak mereka akui kaum muslimin, sekarang sudah diakui. Ya, tahun depan baru boleh melaksanakan ibadah umroh. Perjanjian kedua, bahwasanya tak ada peperangan dengan kaum muslimin selama 10 tahun gencatan senjata. Perjanjian yang ketiga, siapa yang keluar dari kota Makkah, lari ke kota Madinah dari orang-orang Makkah, wajib dipulangkan lelakinya. Siapa yang lari dari kota Madinah, meninggalkan Madinah, kembali ke Makkah, bergabung bersama orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh dikembalikan. Inilah isi perjanjiannya. Ya, Nabi SAW sepakati, ya, jalanlah perjanjian ini. Yang paling mengesalkan mereka tak boleh masuk ke kota Makkah, padahal mereka sudah siap-siap umroh. Datang hanya untuk umroh, mereka sudah rindu untuk umroh. Sebagaimana kita pun sudah rindu untuk umroh. Subhanallah. Ya, sudah 6 tahun mereka tak pernah datang kota Makkah. Mereka rindu, kita baru 2 tahun. Subhanallah. Ya, sehingga mereka begitu kesalnya. Sehingga Umar pun datang mendebat Nabi, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kata Nabi, ya. Bukankah engkau Rasulullah? Ya, aku Rasulullah. Bukankah andai kata kita perangi mereka, kita mati, kita masuk surga, mereka masuk neraka? Iya. Mengapa kita hinakan agama kita, ya Rasulullah? Kata Umar, ayo kita gasak mereka, Rasulullah. Ayo kita perangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku hanya ikut perintah dan aku tak akan mungkin menyelisihi perintah tersebut. Lan a'siyahu, aku tak akan mungkin menyelisihinya. Maksudnya Allah, ini perintah Allah ini. Ini wahyu ini bukan ijtihad. Umar tak puas, datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar Siddiq, bukankah dia Rasulullah? Iya. Bukankah kita di atas kebenaran? Iya. Bukankah mereka di atas kebatilan? Iya. Mengapa kita hinakan agama kita? Kata Abu Bakar, kau ikuti dia, jangan kau selisihi dia. Dia tak akan pernah menyelisihi Tuhannya. Itu kekesalan Umar. Kata Umar, tiap kali aku ingat peristiwa tersebut, aku banyak-banyak bersedekah. Aku khawatir Allah mengazabku karena aku seolah-olah menentang Nabi SAW. Tiap kali Umar ingat, Umar sedekah. Demikian juga para sahabat, mereka kesal. Nabi perintahkan mereka semua sembelih, yang kalian bawa daripada sembelihan-sembelihan.
cukur rambut kalian, bertahallullah. Ada yang bergerak. Nabi SAW pun kesal, mereka tak ikut apa yang dikatakan Nabi. Rasulullah masuk ke kemah, ke tenda, ibunda Ummahatul Mukminin, ibunda kita Ummu Salamah. Dia katakan, Ummu Salamah, aku kesal sekali ini. Ku perintahkan mereka untuk bertahallul, tak ada yang bergerak. Mereka masih di bawah perasaan, mereka masih berharap ada wahyu turun, suruh jalan terus, suruh perang. Mereka masih berharap masuk kota Mekah. Belum putus harapan mereka. Ya, maka berkata ya Rasulullah, hawin alaika, santai saja Rasulullah, berat bagi mereka menerima keputusan ini. Sudahlah, engkau pergi keluar dari tendamu, panggil tukang cukur, kau cukur rambutmu, tak usah cerita-cerita, tak usah ngomong-ngomong, lakukan saja, pasti mereka akan ikut. Nah, inilah kebijakan Ummu Salamah. Begitulah kadang-kadang perempuan tuh, subhanallah, ide-idenya kadang-kadang cemerlang. Ya, begitulah ide Ummu Salamah. Rasulullah keluar, Rasulullah panggil tukang cukur, mereka melihat Nabi telah mencukur rambut, semua mereka subhanallah bergegas mencukur, saling mencukur rambutnya. Kata perawi, sampai-sampai kulihat mereka bagaikan mau menyembelih ya sahabat-sahabat yang mereka cukur karena gemesnya tak bisa masuk kota Madinah, ke kota Mekah. Gemes mereka. Subhanallah. Inilah peristiwa itu. Ya, Rasulullah terhalang masuk ke kota Mekah. Kembali ke hadis, karena ini bukan pelajaran sirah, sikit-sikit aja lah. Berkata Abdullah bin Abbas, qad uhsira Rasulullah SAW. Rasulullah pernah terhalang untuk masuk Mekah. Fahalaqa ra'sah, maka beliau mencukur rambutnya. Inilah kewajiban bagi orang-orang yang terhalang melanjutkan umrahnya, sedang dia sudah berihram, atau hajinya sedang dia sudah berihram. Tak bisa, tak mungkin. Padahal sudah niat ihram, sudah memakai ihram. Ketika terhalang, maka di tempat mana dia terhalang, disitulah dia cukur rambutnya. Ya. Andai kata dia bawa sembelihan, disitulah dia sembelih sembelihannya. Nabi membawa 70 sembelihan. Pada umrah tidak diwajibkan membawa sembelihan, tapi tak mengapa, disunnahkan. Kalau kamu membawa sembelihan untuk kau sembelih, tak mengapa. Kebiasaan bangsa Arab, kalau mereka ke kota Makkah, mereka bawa sembelihan, disembelih di sisi haram, dibagikan kepada fakir miskin dan penduduk kota haram. Wa jama'a nisa'ahu, setelah Rasulullah bertahallul, maka beliau sudah menjadi halal. Dia pun mencampuri istrinya, wa nahara hadiah, menyembelih sembelihannya, hatta atamara 'aman qabilan, sampai akhirnya beliau kembali berumrah di tahun yang akan datang. Rawahul Bukhari. Ya, perjanjian Hudaybiyah ini disebut Quran dengan nama Al-Fathu, penaklukan. Umar berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan kita akan masuk Masjidil Haram, tawaf di sana, tahallul di sana, sa'i? Kata Rasulullah, ya, tapi aku tak katakan tahun ini. Karena Nabi bermimpi, dia melihat Masjidil Haram, dia tawaf di sana, dia tahallul di sana, dia sa'i di sana. Dia bermimpi, dia ceritakan kepada sahabatnya, maka berangkatlah mereka. Ternyata bukan tahun itu, tahun akan datang. Ketika mereka pulang ke kota Mekah, ke kota Madinah, turunlah surat namanya surat Al-Fathu. Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh kami telah taklukkan untukmu penaklukan yang agung. Kata Umar, ya Rasulullah, Al-Fathu hadha, apakah ini yang namanya Al-Fathu, penaklukan? Kata Rasulullah, ya, ini penaklukan. Umar tak bisa membaca apa yang dibaca Rasulullah SAW. Ini menunjukkan eksistensi kaum muslimin. Telah diakui oleh Quraisy, genjatan senjata 10 tahun, tak ada peperangan. Rasulullah fokus dakwah, menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru tanah Arab. Ya. Dan orang-orang Arab senantiasa melihat, memantau, mendengar bagaimana kelak pertarungan antara kaum muslimin dan Quraisy. Mereka menunggu. Tatkala terjadi perdamaian 10 tahun, genjatan senjata, tak ada perangan, maka dakwah tersebar kemana-mana, tak ada yang menghalangi mereka. Dan orang-orang pun berdatangan kota Madinah bertanya tentang Islam, tak ada yang menghalangi mereka. Maka berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Bayangkan, subhanallah, jumlah mereka ketika umrah pada tahun ke-6 Hijriah yang dilarang hanya 1.400. Ya, pada tahun ke-8 Hijriah penaklukan kota Makkah, mereka datang dengan 10.000 kaum muslimin.
Subhanallah. Hanya berapa? 2 tahun saja. 10.000 jumlahnya masuk. Padahal Quraisy itu 10.000 menggabungkan dirinya dengan sekutu-sekutunya. Yahudi, Qatafan. Ini kaum muslimin saja. 10.000 masuk kota Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan. Jadi memang benar-benar penaklukan. Al-Fathu. Ya. Bagaimana orang-orang yang dia tuh batal untuk melaksanakan ibadah haji umrah, terhalang? Ya, apakah mereka itu diwajibkan untuk menyembelih sembelihan? Ya, mazhabnya jumhur ulama, ya wajib menyembelih sembelihan. Jika tak membawa sembelihan, tak punya sembelihan, dia berpuasa 10 hari. Pengganti sembelihan tersebut. Ya, sebagian ulama mengatakan tak perlu untuk menyembelih sembelihan, dan ini mazhabnya Malik. Dan satu dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang terhalang tak perlu menyembelih menurut mereka, karena memang terhalang. Jumhur mengatakan wajib menyembelih, tak punya sembelihan, puasa 10 hari. Ya. Wajibkah diganti? Ya. Apabila dia terhalang, wajibkah diganti nanti ketika dia mampu? Sebagian mengatakan wajib diganti, sebagian mengatakan tak wajib diganti. Buktinya ketika Nabi pergi umrah pada tahun akan datang, jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan yang mau umrah pada tahun ke-6 Hijriah. Berarti tak semua pergi mengganti umrahnya. Wallahu taala alam. Padakan sampai di sini, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang akan datang bila Allah masih berikan kepada kita ajal, kesehatan, kemudahan langkah kemari insyaallah taala. Ustaz, apakah keutamaan raudhah yang sebenarnya? Kenapa setiap saat orang berjubel untuk datang ke raudhah sampai mengabaikan shaf pertama di Masjid Nabi SAW, bahkan sampai ikut sikut-sikutan berebut ke raudhah? Raudhah merupakan tempat yang utama karena mengatakan baina mimbari wa baiti rawdatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku ada taman daripada taman-taman surga. Ini keutamaan raudhah. Karena keutamaan inilah sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk sholat di sana, mengambil keberkahan tempat tersebut. Ya, 2 rakaat. Jangan berlama-lama. Dan jangan berdesak-desakan. Andai kata ramai orang, tak usah berdesak-desakan. Kalaupun tak masuk raudhah tak mengapa. Ya, tak ada kewajiban. Anjuran sebagian ulama untuk sholat di sana. Bukanlah kesepakatan pula untuk sholat di sana. Anjuran belaka karena dia tempat yang mulia dan utama. Ya, dan lebih utama ketika sholat di Masjid Nabi, sholat di saf terdepan, yang lebih depan dibandingkan sholat di raudhah. Tak ada keutamaan sholat di raudhah dibandingkan dengan sholat di saf-saf terdepan ketika melaksanakan sholat wajib. Ya, dan ingat ibadah itu intinya adalah kekhusyukan hati. Apabila terhalang kekhusyukan hati, ya, maka jangan dilakukan. Karena tak nikmat ibadah hati yang tidak khusyuk. Ketika kau sholat di raudhah, orang sikut-sikutan, engkau pun tak nyaman, takut tertolak ke sana kemari, tinggalkan. Bukan itu ibadah. Ibadah itu tenang. Ketika engkau khawatir untuk mencium Hajarul Aswad, resikonya besar. Nanti engkau akan terpijak, engkau akan cedera, celaka, seorang kesana, seorang kemari, tinggalkan mencium Hajarul Aswad. Orang banyak menganggap ibadah itu adalah gerak-geriknya, tidak. Yang lebih daripada itu adalah apa yang terdapat dalam hati. Tawaf, yang paling utama adalah tawaf yang hatinya khusyuk, tunduk kepada Allah, ya, takut kepada Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tawaf yang benar. Demikian juga sa'i dan segala macam perkara-perkara manasik hendaklah senantiasa diiringi dengan hati, bukan gerakan fisik belaka, agar semuanya bermakna. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.